Don Ditan, gini-gini saya punya yayasan loh, Don Ditan. Gini-gini saya punya yayasan loh, Don Ditan ya. Saya pelayanan apa? Kalau urusan pribadi saya mesti keluarin duit pribadi saya. Jelas itu, masa urusan pribadi saya bebankan kepada pelayanan atau gereja atau yayasan. Oh, enggak mungkin ya, saudara. Ini kan kurang ajar ya. Tapi kalau urusan pelayanan, urusan debat, urusan PI, urusan seminar, urusan saya terbang ke sana kemari, tiketnya, ya itu kan urusannya yayasan, urusannya gereja, bukan duit saya pribadi. Jadi you mau suruh saya tanggung biaya saya sendiri, begitu mudah saya melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, terkait dengan tantangan debat dari Pendeta MYM kepada Koh Don Ditan ya, yang semula memang Pendeta MYM ini menyuruh Koh Don Ditan untuk menyediakan hotel atau tempat berdebat. Tetapi dari pihak Koh Don Ditan menanggapi baik berupa tulisan maupun berupa video peraturan yang tidak tertulis yang selama ini diterapkan oleh Koh Don Ditan. Siapa yang menantang, dialah yang memfasilitasi. Semisal Koh Don Ditan menantang debat Esra Soru, ya Koh Don Ditan yang menyediakan fasilitas kepada Pendeta Esra Soru, fasilitas hotel, penginapan, dan juga biaya akomodasi, biaya transport, dan juga konsumsi makan selama perdebatan atau selama acara berlangsung. Tetapi tidak bagi Pendeta MYM ketika dia menantang Koh Don Ditan ya nantang aja, justru menyuruh Koh Don Ditan yang suruh menyiapkan hotelnya. Nah, disinilah yang lalu menimbulkan sebuah tanggapan dari Koh Don Ditan. Ya, kalau tidak mampu sebaiknya debatnya di gereja Anda saja, kan begitu ya Pendeta MYM. Tetapi setelah video itu dibuat dan Koh Don Ditan memberikan tanggapan seperti itu, dan lalu Pendeta MYM membuat sebuah video tanggapan balik ya, dia tidak mau dikatakan kalau dia itu miskin, dikatakan tidak punya uang. Padahal Koh Don Ditan tidak mengatakan seperti itu, hanya menyatakan siapa yang menantang, dialah yang harus memberikan fasilitas, dialah yang harus menyediakan fasilitasnya. Saya akan kembali membahas tentang Don Ditan, saudara, yang tadi malam secara khusus mereka live, ya dia dan kelompoknya, saudara, membuat live untuk menanggapi tantangan debat saya ya, saudara ya. Ya, saya mendengarkan di awal-awal, saudara, tapi kemudian lama-lama saya merasa kok ini seperti bukan pembicaraan dari kelompok orang yang terdidik dengan baik ya. Itu lebih terdengar seperti obrolan mak-mak di pasar atau obrolan mak-mak di perumahan yang lagi ngerumpi ya. Jadi ya saya tanggapi dengan santai dan tertawa saja, saudara ya. Nah, yang pertama-tama, saudara, di dalam video Don Ditan tadi malam, saudara, itu mereka banyak sekali bicara bahwa saya ini minta fasilitas. Mereka malah juga singgung-singgung masalah duit, saudara. Dan kesan saya ketika mendengarkan ocehan mereka, itu obrolan mak-mak di pasar versi mereka, saudara, itu mereka melihat saya ini seperti sebagai orang yang tidak punya duit ya, lalu ngemis-ngemis sama mereka minta diadakan debat gitu. Ini kan ngawur sekali, saudara. Don Ditan, gini-gini saya punya yayasan loh, Don Ditan. Gini-gini saya punya yayasan loh, Don Ditan ya. Saya pelayanan apa? Kalau urusan pribadi saya mesti keluarin duit pribadi saya. Jelas itu, masa urusan pribadi saya bebankan kepada pelayanan atau gereja atau yayasan. Oh, enggak mungkin ya, saudara. Ini kan kurang ajar ya. Tapi kalau urusan pelayanan, urusan debat, urusan PI, urusan seminar, urusan saya terbang ke sana kemari, tiketnya, ya itu kan urusannya yayasan, urusannya gereja, bukan duit saya pribadi. Jadi you mau suruh saya tanggung biaya saya sendiri, begitu mudah saya melakukan itu. Taruhlah Pendeta MYM ini uangnya banyak ya, karena dia mengaku punya yayasan.
dan dia katakan kalau urusan debat itu adalah bukan urusan pribadi, maka yang akan menanggung adalah pihak yayasan atau gereja. Tetapi di sini dia mengatakan untuk pribadinya, kalau untuk sekedar biaya pribadi untuk berdebat, dia tidak keberatan dan dia punya, ringan lah, itu enteng gitu kan. Tetapi yang menjadi pokok permasalahan ketika pendeta MIM ini menantang debat, maka segala sesuatunya dibebankan kepada si penantang, yaitu MIM ini. Nah, ini yang belum dipahami oleh pendeta MIM kayaknya sih. Jadi kesan saya begini saudara, dari obrolan mereka itu mereka mengejek saya seperti sebagai orang yang tidak punya uang atau apa begitu ya. Jadi kasihan sekali mereka ini saudara. Sangat-sangat kasihan mereka ini. Ya, saya tertawa saja. Nah, saya memprediksi atau menduga, ya, perhatikan baik-baik. Saya mengatakan saya memprediksi atau menduga kelihatannya mereka mungkin yang kesulitan uang. Ya, yang lagi bokek dan kesulitan duit mungkin mereka saudara, karena beberapa hari lalu Dondi Tan dan Umar Al-Fariski baru babak belur dalam debat dengan Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Ezra Soru. Dan ironisnya di sini pendeta MIM malah menuduh balik Koh Dondi Tan babak belur setelah melaksanakan debat dengan Pendeta Ezra Soru kemarin ya. Kita tahu Koh Dondi Tan melaksanakan debat offline tidak hanya kali ini saja. Itu yang pendeta MIM lupa ya. Dulu pernah berdebat di hotel juga, yang pihak penantang adalah Koh Dondi Tan juga ya, ketika berdebat dengan pendeta Budi Asali dan juga pendeta Hendri Tan ya. Di situ pihak penyelenggaranya juga Koh Dondi Tan, dan tentunya semua biaya tertanggung di Koh Dondi Tan juga. Ini yang harus difahami oleh pendeta MIM. Fasilitas ini yang harus disediakan oleh pendeta MIM sebagai pihak penantang. Dan jika seandainya pun pendeta MIM tidak mau keluar modal untuk itu, maka sudah ada klarifikasi dari Koh Dondi Tan, sebaiknya perdebatan itu dilaksanakan di gereja Anda saja. Dikatakan seperti itu oleh Koh Dondi Tan. Tetapi ngantri pendeta MIM ya, karena planning dari awal memang sudah dijadwalkan. Koh Dondi Tan ini akan kembali menantang debat kepada pendeta Mel Atok yang telah memaki-maki Koh Dondi Tan anak setan, yang telah memaki-maki yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Dan kita tunggu sebenarnya ya, tetapi belum ada klarifikasi atau jawaban dari pendeta Mel Atok yang notabene ditantang oleh Koh Dondi Tan debat offline, debat face to face. Dan tentunya sebagai pihak penantang, Koh Dondi Tan yang akan memfasilitasi pendeta Mel Atok untuk hadir di acara debat face to face tersebut. Jadi ngantri sebentar, sabar ya pendeta MIM ya. Nanti setelah terrealisasi perdebatan antara Koh Dondi Tan versus pendeta Mel Atok, baru giliran Anda berdebat dengan Koh Dondi Tan di gereja Anda.